Selamat datang di video pembelajaran materi kuliah data mining. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang metodologi atau tahapan-tahapan langkah dalam proses data mining itu sendiri. Secara umum, seperti pada materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, proses atau tahapan dalam data mining itu sendiri dibagi menjadi dua segmen atau dua bagian utama. Yang pertama disebut sebagai pengembangan atau pelatihan atau pembelajaran, beberapa istilah mengatakan seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya adalah penggunaan, di mana di tahap pengembangan atau pelatihan tersebut tujuannya adalah menghasilkan model basis pengetahuan sesuatu yang nantinya akan digunakan pada tahap implementasi atau penggunaan. Nah, jadi untuk menghasilkan model atau beberapa tahapan tersebut dibutuhkanlah sebuah metodologi atau langkah-langkah. Terdapat beberapa macam metodologi, yaitu metodologi kegiatan teknis dan metodologi kegiatan bisnis. Jadi ada dua aspek yang akan menjadi sudut pandang di sini, teknis atau bisnis. Kemudian jenis-jenis daripada metodologi ini dapat kita lihat juga dari beberapa acuan. Beberapa peneliti atau perusahaan mengeluarkan jenis atau jenis-jenis metodologi terkait proses dalam data mining. Nah, mari kita lihat satu persatu jenis-jenis metodologi yang tersedia. Yang pertama yaitu metodologi teknis. Nah, ada sebuah metodologi yang dikenal sebagai knowledge discovery and data mining. Nah, ilmu ini sebenarnya sudah lama bersinggungan juga mungkin kalau kalian pernah dengar dengan istilah information retrieval, penggalian informasi. Jadi tahapan yang terjadi di sini ada 5 ya, mulai dari selection, pre-processing, transformation, data mining sampai pada evaluation. Nah, di sini kenapa dibilang modern knowledge discovery ini teknis? Dilihat dari awal tahapan itu langsung membahas terkait data yang digunakan untuk di tahap-tahap selanjutnya. Jadi ada 5 langkah utama di situ. Nah, ini model seperti ini disebut knowledge discovery. Kemudian ada model lain ya yang namanya SEMA dari SAS Institute. SEMA itu sebenarnya singkatan dari tahapan proses dari data mining itu sendiri, metodologinya yang terdiri dari sampel, explore, modify, model, dan assess. Ya, nah jadi tahapan ini terdiri dari 5 tahap, bisa dibilang sebagai sebuah circular atau circle, ya, tahapan yang saling berkesinambungan dan berulang di situ ya. Di sini dibilang tahapan awal dimulai dari sampel atau pengambilan sampling, contoh dari beberapa data yang akan digunakan. Kemudian melakukan eksplorasi, untuk selanjutnya dimodifikasi, dilihat data-data yang mana yang dibutuhkan dan tidak. Nah, lagi-lagi salah satu tahapan data mining yang penting yaitu adalah model, menghasilkan model. Untuk selanjutnya model tersebut di-assess atau diuji ya, sebenarnya maknanya di sini menggunakan istilah assess untuk diuji seberapa tangguh atau seberapa kuatnya sudah kinerja dari si model tersebut, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Kemudian ada lagi metodologi yang lain, yaitu yang namanya IBM Data Science Methodology. Nah, jenis metodologi ini sangat banyak tahapannya ya. Nah, di sini sudah masuk ke sisi bisnis. Jadi sebelum kita masuk sisi teknisnya, di situ ada tahapan yang namanya business understanding. Biasanya di tahapan ini modelnya atau bentuk kegiatannya berupa diskusi, focus group discussion antara si pihak teknis dan si pihak manajerial atau yang
pihak-pihak stakeholder yang berkaitan dengan bisnis yang berlangsung. Disitulah dilakukan wawancara, analisis kebutuhan, requirement, dan segala macamnya terkait data apa yang tersedia dan data apa yang mau dan informasi atau knowledge apa yang ingin disampaikan. Jenis metodologi ini secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan ya, mulai dari business understanding, analytic approach, jadi pendekatan secara analisa, biasanya keilmuan statistik di sini sangat berperan ya. Kemudian barulah masuk ke tahapan pengolahan data. Nah, di sini dia mendefinisikan tiap proses pengolahan data itu secara detail, mulai dari requirement, collection, understanding, sampai pada preparation. Setelah data disiapkan, data itu diolah, dirapikan, dibersihkan, kemudian masuk ke tahap yang namanya modeling. Nah, di modeling sendiri ini ada seperti pada umumnya membangun model, kemudian dievaluasi. Kemudian ada dua tahapan terakhir yang mungkin agak sedikit berbeda, ditambahkan di sini adalah feedback dan deployment. Jadi setelah dievaluasi, dia itu akan diimplementasikan, diterapkan, itu dinamakan dengan tahapan deployment. Selanjutnya, untuk mendapatkan seberapa berhasil model-model tersebut diterapkan, ada yang namanya feedback gitu ya dari pengguna. Oke, ada tahapan lain lagi yang dikeluarkan oleh Microsoft ya. Di sini dibilangnya Microsoft Team Data Science Process. Nah, ini sangat detail sekali tahapannya ya di dalam apa namanya Microsoft ini. Terutama pada tahap data acquisition and understanding, kemudian modelingnya ya. Jadi hampir sama dengan IBM tadi, cuman tahapan awalnya dia hanya cuma memiliki satu proses utama, yaitu business understanding sebelum untuk kemudian langsung masuk ke tahap data acquisition. Kemudian setelah itu tahap selanjutnya adalah modeling. Nah, di sini yang membedakannya adalah ketika modeling, dia bisa kembali lagi ketika itu tidak sesuai, dia akan bisa kembali ke business understanding atau analisa kebutuhan ya. Di situ dia melakukan analisa kembali kebutuhannya sesuai atau tidak. Untuk selanjutnya, jika memang sudah fix selesai, proses terakhirnya ada di deployment, di situ dibilangkan. Jadi di tahapan akhir pada metodologi ini disebut sebagai deployment gitu ya. Jadi secara umum kalau kalian lihat ada 4 lingkaran besar, atau bisa dibilang di sini ada 4 proses utama pada metodologi Microsoft Team Data Science. Kemudian ada lagi jenis metodologi lain adalah Domino Data Lab metodologi ya. Di sini tahapan umumnya kalau kalian bisa lihat ya, di sini sangat detail sebenarnya, tapi dia mencoba mengelompokkannya menjadi 6 tahapan proses utama, yaitu ideation, data acquisition and exploration, research and development, validation, delivery, hingga monitoring gitu ya. Nah, di sini apa namanya jenis-jenisnya, software yang digunakan segala macamnya, atau bentuk datanya seperti apa, itu bisa dilihat di bawahnya ada beberapa aplikasi yang mengenerate atau digunakan dalam setiap prosesnya. Nah, ini jenis metodologi CRISP-DM, dan ini adalah jenis metodologi yang paling banyak digunakan dalam proses data mining ya. Nah, jadi nanti ke depannya beberapa tahapan yang kita pelajari mengacu pada 6 fase atau 6 proses pada CRISP-DM ini. Nah, dimulai dari business understanding, kemudian data understanding, data preparation, modeling, evaluation, sampai pada deployment. Nah, jadi kalau kalian lihat beberapa jenis metodologi tersebut sebenarnya mempunyai benang merah atau gambaran umum yang hampir sama, gitu ya. Cuma yang membedakannya adalah ada yang membaginya secara lebih rinci sehingga satu metodologi dianggap memiliki tahapan atau beberapa proses yang berbeda ya. Macam contohnya CRISP-DM ini punya 6, yang tadi ada 6 juga, kemudian di yang Microsoft ada 4 gitu. Tapi kalau kalian dilihat secara general, hampir semuanya memiliki kesamaan ya. Mulai dari evaluation, modeling, deployment, business understanding,
data preproses dan segala macam hampir sama. Jadi sebenarnya apapun yang dipilih tidak masalah ya, bagaimana penerapannya saja yang menjadi preference atau kenyamanan pengguna dalam menggunakannya gitu ya. Nah, mungkin kita menggunakan model yang ini karena hampir ini yang paling mendekati dalam terkait beberapa jenis metodologi yang digunakan yang ada gitu ya. Oke, beberapa tahapan detailnya bisa kalian lihat di slide di situ ya, mulai dari tahapan business understanding, di situ dijabarkan lebih secara mendetail apa yang dilakukan pada tahapan tersebut, mulai dari menentukan masalah bisnis, menentukan tugas analitik, menentukan kebutuhan data, merencanakan manajemen project, kemudian tahapan data understanding, ini agak banyak karena bersinggungan dengan data. Kekuatan dari data mining itu sendiri kalian tahu adalah pre-proses datanya, bagaimana datanya siap dan layak digunakan untuk permodelan. Jadi mulai dari mengumpulkan, menelaah, sampai memvalidasi data tersebut sehingga layak untuk digunakan. Di sini ada disinggung sedikit beberapa library daripada Python, bahasa Python yang digunakan untuk melakukan pre-proses data tersebut. Nah, tadi di data understanding tujuannya adalah memahami apakah data tersebut sudah sesuai atau sudah layak digunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian data preparation, setelah dipahami data tersebut, apabila terjadi ketidaksesuaian, ketidaklayakan, atau beberapa hal lain yang mesti dipenuhi, maka tahapan preparation inilah yang proses yang dilakukan ya. Kadang ada yang bentuk data harus dibersihkan, kemudian ada yang harus diseragamkan, kemudian bisa juga terjadi data-data yang tidak seimbang atau tidak seimbang ya gitu ya, perlu diseimbangkan antara satu jenis data itu dengan data lainnya gitu. Kemudian kadang perlu juga kondisi kita mereplace atau merekayasa data tersebut, tentu dengan porsi yang sesuai ya, agar datanya tidak jadi kacau gitu ya. Dalam hal ini misalkan ada data yang bersifat kosong gitu. Nah, itu perlu diubah misalnya menjadi 0, bilangan integer atau bentuk-bentuk lainnya yang dimengerti oleh mesin gitu ya, dimengerti oleh bahasa program yang kita buat nantinya gitu. Oke, tahap selanjutnya yaitu modeling ya, pengembangan model. Di sini dua tahapan utamanya, membangun skenario pemodelan, kemudian membangun model itu sendiri. Skenario di sini dalam modeling ini sendiri beberapa algoritma membutuhkan yang namanya parameter tertentu. Nah, jadi skenario di sini digunakan untuk kita dapat menentukan mana parameter terbaik yang bisa kita gunakan gitu ya. Algoritma machine learning seperti naive Bayes, apalagi CNN, support vector machine gitu, itu ketika penerapannya dia membutuhkan parameter nilai alfa, nilai gamma, segala macamnya. Nah, itu perlu kita coba satu persatu, mana nilai-nilai parameter yang menghasilkan akurasi terbaik dalam kasus ini gitu ya. Sehingga itu kita perlu skenariokan bagaimana beberapa skenario, beberapa parameter yang kita mau gunakan. Gitu. Terakhir, membangun model, tentunya ini menghasilkan model. Setelah model dihasilkan, tentu perlu dievaluasi. Biasanya ini menggunakan data uji ya untuk melakukan evaluasi modelnya. Kemudian tahap terakhir ada deployment. Model ketika sudah dihasilkan dan memiliki akurasi yang baik, tentu tidak akan bermanfaat ketika tidak di deploy ya, atau tidak bisa digunakan untuk aplikasi atau tidak bisa diterapkan diimplementasikan gitu ya. Nah, dalam deploy ini biasanya pengembangan lebih lanjutnya bisa model itu disisipkan ke dalam sebuah aplikasi ya, bisa web, desktop atau mobile apps. Nah, untuk selanjutnya ya proses data mining itu sendiri dilakukan via aplikasi tertentu.
Terakhir, tahapan project evaluation. Jadi evaluasi project di sini hampir sama tahap modelnya seperti business understanding ya. Kita melibatkan banyak stakeholder untuk melihat aplikasi atau implementasi dari model-model yang sudah kita bangun. Apakah benar cara kerja data tersebut menghasilkan informasi, menghasilkan knowledge sesuai dengan yang diharapkan oleh pengguna dan tentunya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lebih lanjut. Oke, mungkin itu sedikit materi gambaran umum tentang metodologi atau langkah-langkah dalam data mining. Kalau kalian mau explore lebih jauh, silahkan bisa baca beberapa jurnal terkait, referensi lainnya yang membahas lebih detail terkait metodologi daripada data mining. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.